mematahkan win streak dari Bigetron Beta. Atau apakah Bigetron Beta akan melanjutkan win streaknya 11-0. Ini dia 1-1 di Land of Dawn. Ya, dan untuk ada yang bertanya di kolom komentar, kok Wan ada di OP? Itu bukan Wan, Pak. Itu Spencer ya. Salah. Beda ya. Emang mirip aja, tapi Spencer itu ya, bukan Wan. Tapi balik lagi untuk di game ketiga kita, Mueza membawa Impure Rage di game kali ini bukan ke arah Magic Worship. Jadi dari segi damage-nya nggak bakal bisa eksplosif banget. Tapi satu hal yang pasti kalau sampai ada Dire hit di tangan Mueza, ini late game power-nya bakal gede juga sih dari Selena. Tapi untuk ofensif, bukan untuk defensive side-nya. Di sini udah ada damage yang dikeluarkan sangat early dari RZ dengan Hildanya udah sangat berkomitmen ke arah invasi, memaksakan retribution dikeluarkan. Nggak bisa. Tapi di sana masih belum bisa ya, dimana masih ada retribution yang on point. Tapi dengan itu bottom side jungle-nya bakal langsung diinvasi oleh OZN1 yang mendapatkan sedikit keunggulan di arah jungle. Masalahnya satu, ini pakai Hilda untuk di area experience oke, untuk laning oke. Tapi kalau untuk invasi ini nggak bisa banget. Karena lihat dong, roamer dan juga jungler dari Bigetron Beta. Bukan bawa Hayabusa, bukan bawa Ling ini. Bawanya Fredrin. Lu maju ke depan sana, lu justru yang bakalan dibuat nggak boleh pulang. Energy eruption-nya dan bahkan dengan ada knock up, ini bakalan ngebuat dari Hildanya RZ bakalan terus-menerus menggunakan sprint kalau kekeh ingin melakukan invasi ke arah jungle dari Bigetron Beta. Ini yang memberikan Fredrin, yang bikin Fredrin prayo banget sih sebenarnya ya. Dia tuh mau gimana pun mau dirusuh juga susah, nggak bisa. Nyantai bro, dia kalau dirusuh. Ada ton dengan damage-nya juga langsung sustainability-nya, bahkan damage reduction dia yang udah gila gitu kan. Jadi kita lihat aja dengan komposisi early game-nya. Memang Fredrin yang menjadi masalah buat mereka sih. Nggak bisa ditumbangkan segampang itu. OZN1. Cici baru ingat sebenarnya ada Arlot loh tadi. Yes, benar. Arlot nggak di ban loh, tapi bisa di pick loh oleh teman-teman dari OP Pegasus. Mungkin kurang nyaman juga kali, tapi ini dia setupnya. Narashi yang mengamankannya dengan final blow. Melawan mantan timnya di arah belakang. Udah ada RZ yang menuju ke arah depannya. Masih ada onboard di sini digunakan juga. Mueza dengan pistol arrow. Jaskar akan tertumbangkan. Mueza terpaksa untuk flicker di mana Audi CS dengan Primal Red yang melakukan damage yang sangat besar. Dan pertukarannya adalah 2 untuk 1. 2 untuk 1, ditambah lagi dengan Turtle dari Bigetron Beta. Waduh. Dan juga tumbangnya Spencer menjadi early trade yang cukup bagus untuk Bigetron Beta. Bahkan nggak cuma itu aja. Di arah XP, di arah mid lane ini udah oke. Cuman yang masih equal itu di arah god lane yang antara Luz dan juga Masako. Problemnya adalah untuk di arah top lane sana, Masako ini bakalan punya power dari segi range dibandingkan dengan Kari. Kalau misalkan dari Masako bisa bermain poke dengan range-nya, ini berbahaya bagi Kari kalau dari Bigetron Beta nggak melakukan babysit. Yes. Ini menarik loh sebenarnya ya untuk OP Pegasus, di mana mereka memiliki winning lane di arah atas, tapi Melisanya sedikit di arah bawahnya. Wait a minute, taunt-nya dari seorang Jaskar bersama juga dengan final blow dari Narashi mengamankan kill ke arah RZ. Tapi balik lagi, Melisa melawan Kari, matchup yang tadi kita bahas menang. Tapi di sini sebenarnya lastnya dengan farming yang lumayan baik loh, bisa imbang, bahkan tadi ada sedikit XP lead. Iya, balik lagi ini pertama dari Turtle sih yang diamankan oleh Bigetron Beta, dan bahkan dari segi lead-nya pun udah mulai kelihatan nih. Dan ini yang berbahaya juga dari Masako. Kalau nggak bener-bener nyari aman banget, ya udah dia bakalan kena ganking yang dengan cukup besar powernya, apalagi dengan adanya Yevi yang dalam tanda kutip punya long range juga. Heavy spin sudah digunakan di sana, di mana udah ada go away juga yang di place down. Audi tertumbangkan dengan pistol arrow yang connect dengan sangat on point, tapi Jaskar dengan topnya ke arah 3 masih memiliki Praise's Red, bakal langsung di timing begitu saja. Mueza sangat sekarang tapi langsung ter-outplay di arah belakang. Final blow digunakan di mana Narashi masih bisa mengamankan shutdown, killing spree bahkan. Di sini Masako coba untuk mendapatkan sedikit lebih banyak poking damage mungkin untuk menukarkan posisinya, tapi masih dengan kemenangan Bigetron Beta untuk sedikit. Tapi sekarang OZN1 harusnya bisa mengamankan Turtle secara gratis. Ya, OZN1 mengamankan Turtle untuk di menit keempat kali ini menjadi salah satu trading point. Tapi itu bukan trading lagi sih, itu udah menjadi satu hal yang sangat menguntungkan untuk OP Pegasus dengan hilangnya Las. Audi juga di sini terpaksa untuk mundur menggunakan Primal Red-nya. Bahkan ada pistol arrow yang belum bisa connect, tapi Bigetron Beta masih bisa mengontrol temponya dan posisinya. Walaupun OP Pegasus mendapatkan trade yang lumayan baik loh ya. Gold lead-nya masih dipegang oleh BTR. Iya, gold lead tapi udah nggak terlalu besar loh, hanya berbeda 800 saja. Apalagi dengan play dari Narashi yang benar-benar agresif banget kayak gini. Ini buat dari OP Pegasus nggak nyaman sama sekali sih untuk bisa keluar dari turretnya. 5 detik ataupun 10 detik yang lalu dia di top lane loh.
tiba-tiba udah ke bawah dari Narashi. Yes, dan begitu saja Jasgar langsung memaksakan dive yang terjadi. Di mana sekarang Bigetron Beta terpaksa untuk mundur lagi dan lagi. Narashi yang udah sekarat dan Spencer yang sudah di bawah. Still, dari gold lead-nya masih sangat minimal, cuma 1000 gold yang masih bisa memutar balik ke arah OP. Tapi Jasgar ini ya, dia farming lagi, push lagi, shove ke arah bawah untuk memaksakan Spencer stay di bawah. Dan ini udah sebenarnya jadi time bomb sih untuk OP Pegasus. Tadi yang seperti Mirko katakan, OP harus main cepat. Bawahnya Selena, bawahnya Hilda, bawahnya Masako. Seenggaknya ada Winter Pro udah enak untuk Masako, tapi balik lagi untuk OZN1. Heavy spin ya sudah digunakan, resource yang sangat mahal. Dengan itu Bigetron Beta langsung mendapatkan kontrol balik di jungle musuh. Dan mungkin di sini dengan conceal play-nya mereka akan coba untuk melakukan dive di mana Spencer tertangkap dalam real world manipulation. Cold Altar bakal langsung di-meltdown begitu saja dengan onboard-nya yang sangat on point juga, tapi ada flicker dari Spencer yang sangat well timed, masih bisa kabur. Meanwhile di arah atas Fredrin-nya masih bisa defense di tier 1 turret di atas. Oke, pindah lagi untuk di arah top lane. Udah mulai ada setup 4 player dari Bigetron Beta. Sepertinya udah mulai komit untuk ngabisin dulu ke arah gold lane dari OP Pegasus. Mengingat dari Masako pun walaupun dia nggak melakukan kill, dia udah dapet 3 assist sejauh game berjalan berbanding dengan Last yang sudah tumbang sekali dan baru assist 1 kali saja. Untuk ada setup turtle, harusnya Moiza nggak boleh keluar dari peta, dia harus benar-benar aman banget di dalam boost, tapi ternyata udah ketahuan oleh Narashi. Oke, heavy spin digunakan oleh OZN1 untuk mengamankan turtle yang terakhir di dalam game ini. Jasgar masih bisa mendapatkan tauntnya karena RZ yang bakal langsung di-meltdown begitu saja dengan Earth Shatter juga yang mengeluarkan sisi. OP terpaksa untuk mundur di arah tengah di mana Bigetron Beta coba untuk memaksakan sedikit lebih banyak pressure. Jasgar juga di sini coba untuk invasi. Masih di sini dengan Jasgar yang mendapatkan tauntnya, tapi ada go away yang sangat on point dari Masako. Melakukan damage yang lumayan besar, tapi terpaksa untuk mundur lagi dan lagi. Dari kedua tim, disengage. Ya, ini bener-bener nggak kelihatan banget siapa yang bakalan nge-lead dari segi gamenya. Karena balik lagi, gold pun udah nggak terlalu beda jauh juga, tetap di angka 1500 saja. Gain dari Bigetron Beta dari turtle yang sebelumnya itu nggak terlalu besar. Bahkan kita bisa melihat bahwa Jasgar dan juga OZN1 bisa dibilang cukup stabil di game kali ini. Betul. Ini adalah masalah bagaimana dari segi setup teamfight yang akan berjalan. Problemnya, teamfight dari tadi itu hanya skirmish kecilan di arah turtle. Dan bahkan lihat pick off kecil kayak gini dari ODCS yang seenggaknya bisa membuat Bigetron Beta pun oke lah untung. Tapi nggak terlalu besar margin keuntungannya. Dan bahkan kalau kita ngeliat dari OP Pegasus, satu hal yang paling fatal adalah RZ dari tadi ditumbangkan mulu. 4 kali dia tumbang di arah XP lane. Hilda bukanlah hero yang sangat cocok untuk di meta sekarang. Apalagi dengan melawan seorang Benedetta yang dalam tanda kutip sama-sama memiliki mobilitas yang tinggi. Iya, betul sih. Tapi ada satu lagi hal yang fatal sebenarnya, Choji. Masako dengan Melissa winning lane yang sangat besar dibanding Kari. Tapi gak bisa mendapatkan Point kill. advantage sebenarnya. Nggak apa-apa, nggak usah point kill. Tapi Apa mungkin deny farming, dari zoning, segala itu tidak dilakukan. Dia memilih untuk shove lane yang nge-clear terus-menerus. Dan Last sekarang udah mendapatkan power spike-nya, dimana dia udah mengamankan golden staff loh. Sepanjang-panjangnya dari range dari Melissa, kalau masih ada dan Cutie ngebuka real world manipulation, dia nggak bakal bisa bebas. Benar. Itu masalahnya. Sekalinya dia basic attack ke depan pun dia bakal damage ke arah real world manipulation-nya seorang Eve dari Bigetron Beta. Kalau misalkan Melissanya pengen main dengan optimal, pertama dan Cutie hilang dulu, kedua Narashi harus di-distract. Kalau enggak, bakal gampang banget untuk masuk ke arah backline dari OP Pegasus. Yes. Di laning sebenarnya sih, si Masakonya kurang bisa mengoptimalkan bully lane-nya ya. Karena Last ini udah mendapatkan item power spike. Dan kalau di dalam team fight, yes. Kalau di dalam team fight udah beda cerita di mana real world manipulation itu range-nya bahkan dari backline presence yang bisa dilakukan oleh Narashi bisa banget untuk baiting go away. Mungkin juga Masako nggak bisa melakukan front to back yang clean. Di arah bawahnya, tier 2 sudah diamankan. Dimana sekarang RZ tertangkap dalam taunt dari seorang Jasgar, bisa di knock up juga dengan Last yang melakukan damage yang lumayan besar. Langsung di-meltdown begitu saja dengan Primal Rat juga. OZN1 dengan heavy spin-nya, lockdown karena Jasgar. Dan itu dia retribution yang bakal diamankan oleh OZN1 dengan real world manipulation yang sudah di-lockdown. Narashi dengan flanking position yang sangat baik, bahkan ada Petrify juga, tapi bakal langsung di-cancel dengan adanya knock up. Narashi tidak bisa mendapatkan Petrify, sudah digunakan, tapi OP langsung disengage. Ditukar 1 untuk 1 yang worth it untuk OP Pegasus. Jasgar yang terlalu memaksakan banget untuk ngambil ke arah Lord, dia sendirian lah tadi. Yes. Gak ada yang ngebantuin sama sekali, tapi dia maksain untuk ngambil ke arah Lord, membuat dia tumbang terlebih dahulu. Retributionnya pun nggak dapat, dan lihat bagaimana ODCS menahan Agar dan Cutie tidak ditumbangkan di tangan seorang Moeza. Satu hal yang lebih Choji notice sekarang di arah menit ke-10 adalah RZ
tidak mengambil ke arah emblem assassin loh. Yes. Dia justru ngambil ke arah emblem fighter yang dimana kalau untuk laning jadinya ini agak simpang siur. Arsi itu maunya damage atau mau durability. Karena kalau untuk Hilda di tengah-tengah kayak gitu susah untuk dioptimalkan. Kita ambil contoh kalau misalkan dia menggunakan high end drive. Bayangkan seberapa besar power of wildness yang dimiliki oleh Hilda di arah early laning melawan Narashi. Iya benar sih, jadi narasinya nggak bisa dibully, bahkan di sini sustainability juga nggak kelihatan belum ya, karena balik lagi ada ada Kari yang bisa full langsung meltdown di arah bawahnya. Jaskar terpaksa untuk mundur, tapi go away sudah di bait dari seorang Masako. Iya, karena itu yang jadi salah satu hal yang paling penting untuk Hilda. Lu harus ambil decision, lu pengen ngeganggu atau lu pengen numbangin. Gak ada in between antara ngeganggu dan juga numbangin. Itu yang ngebuat Adazi pun susah untuk bisa sustain di game kali ini. Bahkan kalau kita bandingkan dengan sama-sama XP, lain Narashi dari tadi tugasnya cuma clearing wave minion sama jadi eksekutor di arah backline. 401 keadaannya. Balik lagi onwardnya Audi menggunakan flicker, bahkan ada Fire Rat juga melakukan damage sedikit di arah belakang, tapi itu merupakan hanya bait untuk Bigetron Beta, di mana mereka bisa langsung disengage, mengamankan tier 2 Tarat, bahkan di arah bawahnya udah pushing juga. Narashi melakukan split push yang sangat baik menggunakan Benedetta-nya. OP di-baiting untuk teamfight, tapi base Taratnya langsung diamankan oleh Narashi. Force error yang dilakukan oleh Bigetron Beta yang sangat baik makro gameplaynya. Iya, tapi lihat di arah mid lane ya. Jaskar pun udah terkena banyak banget damage source dari OP Pegasus. Kena adanya satu trap dari Selen. Tapi lihat Masako. Go away di sana dengan Eye juga. Langsung dari Narashi mengamankan kill. Bahkan Spencer tertangkap di sini, di mana Cold Altarnya bakal langsung dipecahkan. Bigetron Beta menuju ke arah depan. Coba untuk menambahkan lebih. Tapi OP Pegasus lagi dan lagi dengan split push potential Narashi. Nggak ada yang bisa melawannya. Narashi di arah atas langsung saja fokus kepada Taratnya. Bahkan di sini OZN1 di-ignore dan Eye-nya mendapatkan OZN1 langsung terstun. Dan langsung ditumbangkan oleh Last. Ini udah harus cepat-cepat cari visi misi sih untuk OP Pegasus. Mereka selayaknya kebingungan ingin melakukan defensive maneuver ataupun offensive maneuver. Karena kita melihat tadi ada beberapa hero yang maju ke depan sana untuk melakukan team fight melawan Bigetron Beta. Tapi ujung-ujungnya pulang lagi dengan keraguan yang ada bahwa Narashi sedang melakukan push nih. Bahkan di saat dengan keraguan itu muncul, Narashi pun masih hidup. 502 Festival of Blood yang dibawa, berarti ada tambah 5% juga untuk dari segi spell fam-nya. Total ditambahkan dengan ada 12% basic dari Festival of Blood. Tambahan dari spell fam Bloodlust X juga, total ada 37% spell fam dari Narashi yang ngebuat dia ngomongin masalah damage, gak masalah. Seberapa gede damage-nya itu tergantung dari seberapa lama dia bisa survive di arah team fight. Bahkan kita ngelihat ke arah Melisanya pun dengan Demon Hunter Sword, Golden Staff dan juga Corrosion Sight. Ditambah lagi dengan Javelin Sprint, ini attack speed udah gak masalah. Apalagi ingat Inspire loh dia bawa spellnya. Itu Inspire bukan cuma nambahin segi attack speed, tapi ngebuka limit attack speed menjadi 500%. 5 basic attack per 1 second. Itu udah gede banget. Masalahnya balik lagi, untuk defending side-nya OP Pegasus bisa dibilang sangat lemah. Mereka nggak punya high ground. Mereka nggak punya yang bisa ngambil distraksi. Nggak ada Martis di game kali ini. Oke, heavy spin karena 2 orang, tapi dengan Bigetron Beta mereka masih bisa kapur dengan Eye-nya, bahkan Audi juga dengan Primal Red. Meanwhile di arah bawahnya Narashi sudah melakukan clear kepada minion wave. Masako terpaksa untuk mundur dengan Real World Motivation, bahkan ada tauntnya juga. Masako udah mengeluarkan go away tapi belum cukup, di mana Bigetron Beta ini dia reverse sweep terjadi dan win streak untuk Bigetron berlanjut di season yang ke-7 11-0. Dengan tidak adanya Saken dan